Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Alfiatunisa, mahasiswa UIN Syekh Nurjati Cirebon dari program studi PJJPAI kelas B14 dengan NIM 23811305545. Dan video ini saya buat sebagai bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Psikologi Pendidikan yang dibimbing oleh Ibu Nailur Rohmah MPD. Pada video ini saya akan membahas salah satu topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu motivasi belajar. Saya memilih topik ini karena saya yakin bahwa motivasi merupakan kunci utama dalam proses pembelajaran. Tanpa motivasi, belajar akan terasa berat dan tidak bermakna. Tetapi dengan motivasi yang kuat, segala tantangan dalam belajar bisa kita hadapi dengan semangat dan ketekunan. Tugas ini memiliki tenggat waktu pengumpulan hingga 6 Juli 2025 dan saya harap melalui video ini saya bisa berbagi pemahaman yang bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan, semoga ilmunya membawa keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi belajar adalah dorongan yang muncul dari dalam diri siswa maupun dari lingkungan sekitarnya, yang membuat mereka ingin dan mau melakukan kegiatan belajar. Dorongan ini bisa berasal dari rasa ingin tahu, mimpi yang ingin dicapai, atau bahkan dari situasi ekstrim seperti harapan orang tua, guru, atau lingkungan sekolah. Motivasi ini bukan hanya sekedar niat, tapi juga menjadi penentu utama keberhasilan dalam proses belajar. Kalau seseorang termotivasi, maka mereka akan lebih mudah fokus. Kalau seseorang termotivasi, tahan menghadapi kesulitan dan konsisten dalam belajar. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa motivasi adalah bahan bakar utama dalam perjalanan belajar seseorang. Tanpa motivasi, belajar akan terasa hambar dan mudah ditinggalkan. Selanjutnya, mari kita bahas tentang jenis-jenis motivasi belajar secara umum. Motivasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu yang pertama motivasi intrinsik. Ini adalah dorongan yang muncul dari dalam diri siswa sendiri. Misalnya, ketika seseorang siswa belajar karena memang dia suka dengan pelajaran itu, atau karena punya impian menjadi dokter, guru, atau ilmuwan. Motivasi ini biasanya lebih kuat dan tahan lama karena muncul dari kesadaran pribadi. Kemudian, yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ini berasal dari luar diri siswa, seperti ingin mendapatkan hadiah, pujian dari guru atau orang tua, atau karena ingin bersaing dengan teman sekelas. Meskipun berasal dari luar, motivasi ini tetap penting karena bisa menjadi pemicu awal bagi siswa untuk mulai belajar. Selanjutnya, mari kita bahas tentang jenis-jenis motivasi belajar secara umum. Motivasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu yang pertama motivasi intrinsik. Ini adalah dorongan yang muncul dari dalam diri siswa sendiri. Misalnya, ketika seseorang siswa belajar karena memang dia suka dengan pelajaran itu, atau karena punya impian menjadi dokter, guru, atau ilmuwan. Motivasi ini biasanya lebih kuat dan tahan lama karena muncul dari kesadaran pribadi. Kemudian, yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ini berasal dari luar diri siswa, seperti ingin mendapatkan hadiah, pujian dari guru atau orang tua, atau
atau karena ingin bersaing dengan teman sekelas. Meskipun berasal dari luar, motivasi ini tetap penting karena bisa menjadi pemicu awal bagi siswa untuk mulai belajar. Selanjutnya, mari kita bahas tentang jenis-jenis motivasi belajar secara umum. Motivasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu yang pertama motivasi intrinsik. Ini adalah dorongan yang muncul dari dalam diri siswa sendiri. Misalnya, ketika seseorang siswa belajar karena memang dia suka dengan pelajaran itu, atau karena punya impian menjadi dokter, guru, atau ilmuwan. Motivasi ini biasanya lebih kuat dan tahan lama karena muncul dari kesadaran pribadi. Kemudian, yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ini berasal dari luar diri siswa, seperti ingin mendapatkan hadiah, pujian dari guru atau orang tua, atau karena ingin bersaing dengan teman sekelas. Meskipun berasal dari luar, motivasi ini tetap penting karena bisa menjadi pemicu awal bagi siswa untuk mulai belajar. Selanjutnya, mari kita bahas tentang jenis-jenis motivasi belajar secara umum. Motivasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu yang pertama motivasi intrinsik. Ini adalah dorongan yang muncul dari dalam diri siswa sendiri. Misalnya, ketika seseorang siswa belajar karena memang dia suka dengan pelajaran itu, atau karena punya impian menjadi dokter, guru, atau ilmuwan. Motivasi ini biasanya lebih kuat dan tahan lama karena muncul dari kesadaran pribadi. Kemudian, yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ini berasal dari luar diri siswa, seperti ingin mendapatkan hadiah, pujian dari guru atau orang tua, atau karena ingin bersaing dengan teman sekelas. Meskipun berasal dari luar, motivasi ini tetap penting karena bisa menjadi pemicu awal bagi siswa untuk mulai belajar. Idealnya, dalam proses pendidikan, kedua jenis motivasi ini bisa berjalan beriringan dan saling mendukung, karena terkadang motivasi dari luar bisa menumbuhkan motivasi dari dalam. Sekarang, kita masuk ke fungsi motivasi dalam belajar. Motivasi bukan hanya tentang semangat sesaat, tetapi memiliki peran yang sangat penting dalam keseluruhan proses pendidikan. Yang pertama, motivasi mendorong siswa untuk mulai berperilaku belajar. Artinya, motivasi menjadi pemicu awal yang membuat siswa membuka buku, mendengarkan guru, dan aktif bertanya. Kemudian yang kedua, motivasi menentukan arah aktivitas belajar. Dengan motivasi, siswa tahu apa tujuan mereka belajar, apakah untuk memahami materi, mendapatkan nilai baik, atau mencapai cita-cita tertentu. Itu membuat proses belajar menjadi lebih terarah dan bermakna. Fungsi ketiga yaitu motivasi menjaga dan meningkatkan semangat belajar, terutama saat menghadapi tantangan. Ketika motivasi kuat, siswa mudah menyerah. Siswa tidak mudah menyerah walaupun ada kesulitan. Dan yang terakhir, motivasi membantu meningkatkan hasil belajar karena ketika siswa belajar dengan hati dan senang dan pikiran yang fokus,
maka pemahaman dan pencapaian mereka pun akan lebih maksimal. Jadi, motivasi adalah salah satu kunci penting dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan sukses. Sekarang kita masuk ke fungsi motivasi dalam belajar. Motivasi bukan hanya tentang semangat sesaat, tetapi memiliki peran yang sangat penting dalam keseluruhan proses pendidikan. Yang pertama, motivasi mendorong siswa untuk mulai berperilaku belajar. Artinya, motivasi menjadi pemicu awal yang membuat siswa membuka buku, mendengarkan guru, dan aktif bertanya. Kemudian yang kedua, motivasi menentukan arah aktivitas belajar. Dengan motivasi, siswa tahu apa tujuan mereka belajar, apakah untuk memahami materi, mendapatkan nilai baik, atau mencapai cita-cita tertentu. Itu membuat proses belajar menjadi lebih terarah dan bermakna. Fungsi ketiga yaitu motivasi menjaga dan meningkatkan semangat belajar, terutama saat menghadapi tantangan. Ketika motivasi kuat, siswa mudah menyerah. Siswa tidak mudah menyerah walaupun ada kesulitan. Dan yang terakhir, motivasi membantu meningkatkan hasil belajar karena ketika siswa belajar dengan hati dan senang dan pikiran yang fokus, maka pemahaman dan pencapaian mereka pun akan lebih maksimal. Jadi, motivasi adalah salah satu kunci penting dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan sukses. Sekarang kita masuk ke fungsi motivasi dalam belajar. Motivasi bukan hanya tentang semangat sesaat, tetapi memiliki peran yang sangat penting dalam keseluruhan proses pendidikan. Yang pertama, motivasi mendorong siswa untuk mulai berperilaku belajar. Artinya, motivasi menjadi pemicu awal yang membuat siswa membuka buku, mendengarkan guru, dan aktif bertanya. Kemudian yang kedua, motivasi menentukan arah aktivitas belajar. Dengan motivasi, siswa tahu apa tujuan mereka belajar, apakah untuk memahami materi, mendapatkan nilai baik, atau mencapai cita-cita tertentu. Itu membuat proses belajar menjadi lebih terarah dan bermakna. Fungsi ketiga yaitu motivasi menjaga dan meningkatkan semangat belajar, terutama saat menghadapi tantangan. Ketika motivasi kuat, siswa mudah menyerah. Siswa tidak mudah menyerah walaupun ada kesulitan. Dan yang terakhir, motivasi membantu meningkatkan hasil belajar karena ketika siswa belajar dengan hati dan senang dan pikiran yang fokus, maka pemahaman dan pencapaian mereka pun akan lebih maksimal. Jadi, motivasi adalah salah satu kunci penting dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan sukses. Motivasi belajar tidak muncul begitu saja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kuat atau lemahnya motivasi seseorang, dan secara umum terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Ini adalah hal-hal yang berasal dari diri siswa, seperti minat terhadap pelajaran, tingkat perhatian saat belajar, kebutuhan untuk meraih sesuatu, dan juga tujuan pribadi yang ingin dicapai. Misalnya, seseorang siswa yang punya impian menjadi guru akan cenderung lebih semangat saat belajar di kelas kependidikan. Yang kedua adalah faktor eksternal. Ini meliputi lingkungan keluarga yang mendukung, suasana sekolah yang nyaman, dukungan teman sebaya, dan tentu saja peran guru. Contohnya, ketika seseorang guru mengajar dengan sabar dan menyenangkan, biasanya siswa akan merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk terus belajar. Jadi,
penting bagi kita sebagai calon pendidik untuk memahami dan menciptakan lingkungan belajar yang bisa mendorong motivasi dari dua sisi ini, baik dari dalam maupun dari luar diri siswa. Lalu bagaimana cara kita sebagai guru atau calon pendidik meningkatkan motivasi belajar siswa? Ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan dan semuanya berfokus pada menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan. Yang pertama adalah memberikan penghargaan atau penguatan positif. Siswa sangat menghargai pujian yang tulus, senyuman, atau bahkan tepukan ringan di pundak saat mereka berhasil. Itu bisa menjadi dorongan luar biasa untuk terus berusaha lebih baik. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, lingkungan kelas yang nyaman, interaktif dan bebas tekanan, membuat siswa merasa lebih aman dan mencoba bertanya dan berani belajar. Selanjutnya, mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Ketika siswa memahami bahwa apa yang mereka pelajari itu berguna dalam kehidupan sehari-hari, maka mereka akan merasa bahwa belajar itu penting dan tidak sia-sia. Dan yang terakhir, berikan juga tantangan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Tantangan yang selalu mudah bisa membuat bosan, tapi yang selalu sulit justru membuat frustasi. Menemukan titik seimbang itu kuncinya agar siswa mereka tertantang tapi tetap percaya diri. Dengan strategi-strategi ini kita bisa membantu menimbulkan dan menjaga motivasi belajar yang sehat dan berkelanjutan dalam diri setiap siswa. Kemudian bagian akhir sebagai penutup dari pembahasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa motivasi belajar memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap proses maupun hasil belajar siswa. Tanpa motivasi, proses belajar bisa kehilangan arah dan hasilnya pun tidak akan maksimal. Sebaliknya, ketika motivasi tertanam kuat dalam diri siswa, maka pembelajaran akan terasa lebih ringan, menyenangkan, dan bermakna. Disinilah peran penting seorang guru. Guru bukan hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai. Lalu bagaimana cara kita sebagai guru atau calon pendidik meningkatkan motivasi belajar siswa? Ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan dan semuanya berfokus pada menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan. Yang pertama adalah memberikan penghargaan atau penguatan positif. Siswa sangat menghargai pujian yang tulus, senyuman, atau bahkan tepukan ringan di pundak saat mereka berhasil. Itu bisa menjadi dorongan luar biasa untuk terus berusaha lebih baik. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, lingkungan kelas yang nyaman, interaktif dan bebas tekanan, membuat siswa merasa lebih aman dan mencoba bertanya dan berani belajar. Selanjutnya, mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Ketika siswa memahami bahwa apa yang mereka pelajari itu berguna dalam kehidupan sehari-hari, maka mereka akan merasa bahwa belajar itu penting dan tidak sia-sia. Dan yang terakhir, berikan juga tantangan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Tantangan yang selalu mudah bisa membuat bosan, tapi yang selalu sulit justru membuat frustasi. Menemukan titik seimbang itu kuncinya agar siswa mereka tertantang tapi tetap percaya diri. Dengan strategi-strategi ini kita bisa membantu menimbulkan dan menjaga motivasi belajar yang sehat dan berkelanjutan dalam diri setiap siswa. Kemudian bagian akhir sebagai penutup dari pembahasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa motivasi belajar memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap proses maupun hasil belajar siswa. Tanpa motivasi, proses belajar bisa kehilangan arah dan hasilnya pun tidak akan maksimal. Sebaliknya,
Ketika motivasi tertanam kuat dalam diri siswa, maka pembelajaran akan terasa lebih ringan, menyenangkan, dan bermakna. Disinilah peran penting seorang guru. Guru bukan hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai. Lalu bagaimana cara kita sebagai guru atau calon pendidik meningkatkan motivasi belajar siswa? Ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan dan semuanya berfokus pada menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan. Yang pertama adalah memberikan penghargaan atau penguatan positif. Siswa sangat menghargai pujian yang tulus, senyuman, atau bahkan tepukan ringan di pundak saat mereka berhasil. Itu bisa menjadi dorongan luar biasa untuk terus berusaha lebih baik. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, lingkungan kelas yang nyaman, interaktif dan bebas tekanan, membuat siswa merasa lebih aman dan mencoba bertanya dan berani belajar. Selanjutnya, mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Ketika siswa memahami bahwa apa yang mereka pelajari itu berguna dalam kehidupan sehari-hari, maka mereka akan merasa bahwa belajar itu penting dan tidak sia-sia. Dan yang terakhir, berikan juga tantangan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Tantangan yang selalu mudah bisa membuat bosan, tapi yang selalu sulit justru membuat frustasi. Menemukan titik seimbang itu kuncinya agar siswa mereka tertantang tapi tetap percaya diri. Dengan strategi-strategi ini kita bisa membantu menimbulkan dan menjaga motivasi belajar yang sehat dan berkelanjutan dalam diri setiap siswa. Kemudian bagian akhir sebagai penutup dari pembahasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa motivasi belajar memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap proses maupun hasil belajar siswa. Tanpa motivasi, proses belajar bisa kehilangan arah dan hasilnya pun tidak akan maksimal. Sebaliknya, ketika motivasi tertanam kuat dalam diri siswa, maka pembelajaran akan terasa lebih ringan, menyenangkan, dan bermakna. Disinilah peran penting seorang guru. Guru bukan hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai. Lalu bagaimana cara kita sebagai guru atau calon pendidik meningkatkan motivasi belajar siswa? Ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan dan semuanya berfokus pada menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan. Yang pertama adalah memberikan penghargaan atau penguatan positif. Siswa sangat menghargai pujian yang tulus, senyuman, atau bahkan tepukan ringan di pundak saat mereka berhasil. Itu bisa menjadi dorongan luar biasa untuk terus berusaha lebih baik. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, lingkungan kelas yang nyaman, interaktif dan bebas tekanan, membuat siswa merasa lebih aman dan mencoba bertanya dan berani belajar. Selanjutnya, mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Ketika siswa memahami bahwa apa yang mereka pelajari itu berguna dalam kehidupan sehari-hari, maka mereka akan merasa bahwa belajar itu penting dan tidak sia-sia. Dan yang terakhir, berikan juga tantangan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Tantangan yang selalu mudah bisa membuat bosan, tapi yang selalu sulit justru membuat frustasi. Menemukan titik seimbang itu kuncinya agar siswa mereka tertantang tapi tetap percaya diri. Dengan strategi-strategi ini kita bisa membantu menimbulkan dan menjaga motivasi belajar yang sehat dan berkelanjutan dalam diri setiap siswa. Kemudian bagian akhir sebagai penutup dari pembahasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa motivasi belajar memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap proses maupun hasil belajar siswa. Tanpa motivasi, proses belajar bisa kehilangan arah dan hasilnya pun tidak akan maksimal. Sebaliknya,
Ketika motivasi tertanam kuat dalam diri siswa, maka pembelajaran akan terasa lebih ringan, menyenangkan, dan bermakna. Disinilah peran penting seorang guru. Guru bukan hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai Disinilah peran penting seorang guru. Guru bukan hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai sosok yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan penuh dukungan emosional. Suasana belajar yang aman, nyaman, dan inspiratif adalah ladang terbaik untuk tumbuhnya motivasi. Dan yang tidak kalah penting, motivasi tidak datang secara instan, tetapi bisa ditumbuhkan dan dipelihara dengan pendekatan yang tepat, sabar, dan konsisten. Sebagai calon pendidik, mari kita terus belajar agar kelak kita bisa menjadi penyemangat bagi generasi yang kita didik. Terima kasih telah menyimak penjelasan saya tentang motivasi belajar. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menjadi bekal kita bersama dalam membangun semangat belajar, baik sebagai siswa maupun sebagai calon guru. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar, saran, atau bahkan pertanyaan. Saya akan dengan senang hati menanggapinya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.